Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redwan Firdaus. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan apa teori humanistik dan apa sih kekurangan dan kelebihan teori humanistik itu. Jadi aku udah mencari di beberapa sumber-sumber yang ada di internet, dan saya menangkap bahwa teori humanistik dalam psikologi pendidikan itu adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pemenuhan potensi manusia, individualitas, dan kebutuhan emosional siswa. Dan teori ini berfokus pada aspek-aspek positif dari perkembangan manusia dan melihat individu sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri. Dua tokoh utama dalam teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, masuk di kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihan teori humanistik yang pertama itu pemenuhan potensi individu. Teori ini mendorong siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, menekankan pentingnya self actualization dan pengembangan diri. Yang kedua, pendekatan holistik mengakui bahwa pendidikan harus mencakup perkembangan emosional dan sosial selain akademik. Ini membantu siswa menjadi individual yang lebih seimbang. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan siswa. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Yang keempat, pengajaran yang personalisasi memungkinkan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, memperhatikan perbedaan dalam gaya belajar dan minat. Nah, di samping itu, kekurangan teori humanistik ialah satu, kurangnya fokus pada hasil akademik. Maksudnya, karena menekankan pada perkembangan emosional dan sosial, teori ini kadang-kadang dianggap kurang menekankan pada pencapaian akademik yang terukur. Yang kedua, sulit diukur. Maksudnya, banyak konsep-konsep teori humanistik seperti self-actualization sulit diukur dan dievaluasi secara objektif, membuatnya sulit diterapkan secara sistematis dalam pendidikan formal. Yang ketiga, memerlukan sumber daya yang banyak. Maksudnya, implementasi pendekatan ini dalam pendidikan memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya, baik dari segi tenaga pendidikan maupun fasilitas yang mungkin tidak selalu tersedia. Nah, teori humanistik dalam psikologi pendidikan menawarkan banyak manfaat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Namun, juga memiliki tantangan dalam penerapannya secara luas dan terukur. Nah, itu tadilah teori humanistik dan kelebihan kekurangan teori tersebut.